Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Selasa sekitar jam 7 pagi dan merupakan libur nasional untuk merayakan tahun baru Muharram ke 1448 Hijriah. Jadi untuk kalian yang merayakan, gue ucapkan selamat tahun baru. Semoga membawa keberkahan, kesehatan, dan kemanfaatan ya guys. Dan hari ini gue akan ajak kalian untuk mengunjungi beberapa masjid dan musola Baba Alun yang tersebar di Jakarta. Karena gue sempat baca di sosial media gue, ternyata udah ada beberapa ya guys. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bani Cyclist. Dan setelah gue sekitar 20 km, gue tiba di perbatasan antara Sunter dan Papanggo Tanjung Priok ya guys. Dan di sini ada satu buah masjid Baba Alun, nih Papanggo Tanjung Priok Jakarta, yang dibangun tahun 2017 dan merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Baba Alun, yang merupakan panggilan dari seorang pengusaha nasional, yaitu Bapak Yusuf Hamka, dan beliau bergerak di bidang infrastruktur, khususnya jalan tol guys. Jadi coba gue dorong ke dalam ya, supaya kita bisa lihat-lihat. Ini batas sucinya di situ, jadi gue cuman di sini aja ya guys. Bangunannya memiliki luas sekitar 300 meter guys, dan berbentuk persegi 8 atau yang biasa dalam kebudayaan Tionghoa disebut pakwa, yang memiliki filosofi yang sangat dalam ya, karena mewakili elemen-elemen yang ada di dalam kehidupan, termasuk memiliki arti fungsi juga. Ini luasnya sekitar 300 meter dan letaknya persis di bawah jalan tol Wiyoto Wiono, yaitu ruas antara Tanjung Priok Ancol. Jadi gue akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. So let's go. Dan masjid kedua lokasinya di Ancol Timur ya guys, dekat dengan pintu keluar Ancol. Cuman lagi dipakai buat kantor proyek, jadi nggak boleh masuk ke dalam guys, jadi akses terbatas. Gue udah minta izin untuk bikin video tapi nggak bisa, jadi gue di depan aja guys. Hah? Oke. Tuh langsung ditutup pagernya. Beneran restricted banget ya, nggak tahu kenapa. Coba di sini tuh deket banget, jadi gue terpaksa lawan arah ya guys, karena emang lagi proyek jalan tol. Dan yang di kanan ini adalah akses pintu timur Taman Impian Jaya Ancol. Nah, kalau normal itu jembatan ini bisa dibuka guys. Jadi karena
lagi proyek. Dari sini juga gitu kelihatan guys. Oke, gua akan lanjut ke tempat berikutnya. So let's go. Dan sekarang kita mendekati masjid ketiga guys. Lokasinya ada di dekat pintu tol Desari ya, Depok Antasari. Nah itu udah kelihatan. Ini diresmikan tahun 2020 dan mungkin yang pertama kali dibikin besar guys, dan gayanya itu oriental banget. Dan untuk membangun ini arsitek dan 20 pekerja. Misi Pak. Arsitek dan 20 pekerjanya. Dikirim ke Xinjiang untuk mempelajari arsitektur Islam di sana, karena Xinjiang itu merupakan daerah minoritas suku di China yang beragama Muslim ya. Jadi di sana banyak contoh-contoh bangunan-bangunan masjid yang bergaya Tiongkok guys. Gua akan lihat ke sisi bagian dalamnya. Seperti biasa ada kata-kata mutiaranya ya. Sesungguhnya sebenarnya adalah warga negara yang kita tanah Indonesia, yang sayang rakyat Indonesia, yang bersumpah menyatakan yang tak harga mati. Persatuan Indonesia harga pasti. Babah Alun. Di belakangnya. Oh, tapi itu udah tol guys, jadi nggak boleh masuk ke sana ya. Ini di belakangnya, dan di sebelahnya itu ada minimarket pojok halal. Coba kita nikmati keindahannya. Jadi semua masjid yang dibangun oleh Bapak Yusuf Hamka diberi nama Babah Alun karena beliau adalah seorang keturunan Tionghoa yang dilahirkan dengan nama Yosef Alun, atau panggilannya itu adalah Jiao Alun. Dan di tahun 81 pada saat beliau berusia 23, beliau hijrah mualaf dan menjadi pemeluk Islam, menjadi Muslim, dan namanya diganti menjadi Yusuf Hamka. Dan ini adalah penampilan keseluruhannya guys. Keren ya, nggak biasa. Jadi sengaja beliau mengimplementasikan arsitektur bernuansa oriental di bangunan-bangunan ibadah umat Muslim, supaya makin terjalin keharmonisan antar suku yang berbeda ya.
gue akan foto dulu, dan setelah itu gue akan lanjut ke tempat berikutnya. So let's go. Dan setelah beliau membangun masjid keempat di Sentul Selatan, letaknya di pintu tol ya guys, jadi nggak gua mampirin. Dan yang kelima adalah di Taman Suropati, dan ini di sini bentuknya adalah sebuah musola guys, disebut dengan musola Baba Alun. Masih saja masih dengan gaya-gaya peranakan ya. Dan di sini sekaligus terintegrasi dengan pos polisi di Taman Suropati guys. Ini dibangun tahun 2021. Polsek Petro. Gue akan masuk lewat tamannya aja ya, supaya lebih kelihatan guys. Ini adalah penampakan musolanya. Jadi pintu masuk musolanya itu diakses dari taman ya guys. Di bagian bawahnya toilet, dan ini di atasnya yang musola. Dan di sini ada kata-kata mutiara dari Baba Alun. Banyak duit jangan sombong, gak banyak duit jangan bohong, gak punya duit jangan nyolong. Funny but it's true. Di bagian depan ini juga ada lagi. Ini artinya harusnya bagian belakang ya guys. Kebenaran bisa kalah tapi tidak akan pernah salah. Baba Alun polanya ya guys. Penampakan luarnya. Akan balik lagi ke dalam untuk lihat penampakan dari arah taman guys. Oh, bagian hijau-hijau ya, mungkin nggak bisa gue ingat di sana guys. Dari sini aja. Taman Suropati Menteng. Oke. Gua akan lanjut ke tempat berikutnya. So let's go. Setelah masjid ke-6 dan ke-7 yang masing-masing dibangun di Tol Pasir Koja Soreang dan di Depok, maka yang terakhir ini ya guys, ini adalah yang ke-8 dan yang terbaru, baru selesai di tahun 2024. Lokasinya itu di belakang gedung DPR RI di daerah Yulora ya, dan bentuknya agak unik karena dikelilingin oleh kaca glass block. Lokasinya itu langsung bersebelahan
berhadapan dengan SMP N24 guys. Ini di daerah yang pinggir jalan yang trafiknya rame banget ya guys, makanya harus dikasih penutup supaya agak berisik guys. Di Passatnya justru adanya di lantai 2, yang lain lantai satunya ini full tertutup guys, dan tulisannya sama, sebenarnya bisa kalah tapi tidak pernah salah. Yang ini agak susah dinikmatin ya untuk arsitekturalnya, karena posisinya memang empuk banget. Tapi masih kelihatan gaya-gaya orientalnya. Diberi nama Masjid Baba Alun At-Taqwa. Jadi termasuk yang satu ini total sudah 8 yang dibangun oleh beliau, dan 5 diantaranya ada di Jakarta guys. Mudah-mudahan masih bisa terus bertambah ya. Dan setelah gua keliling semua, sekarang saatnya gua cari bakmi. So let's go. Oke, dan sekarang gua sudah sampai di Blok M. Kami ya guys, karena ini hari libur nasional, dan gua kemari karena gua udah sempat penasaran, pengen cobain satu makanan di sini guys. Rame ya. Dan ini namanya Miswa Story. Ini hari libur nasional, kira-kira jam 12.20, dan namanya kayak gini guys. Tempatnya nggak terlalu besar ya. Oh, lumayan juga sebenarnya. Seatingnya model bar, jadi lumayan bisa muat agak banyak. Oh, di pintu masuk dan pintu keluarnya dipisah ya rupanya guys. Langsung perhatian masaknya di tengah-tengahnya. Interiornya lucu ya, kreatif nih. Ini pintu keluarnya. Oke, gua akan pesan dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang, dan yang gue pesen kali ini adalah Miswa original. Harganya 58.000 guys. Ini kuahnya kelihatan banyak banget ya, dan isiannya ini ada tofu, ada potongan daging ayam nih kayaknya, ada jamur, dan ada sayur, dan tentu saja ada miswanya ya. Miswanya ini kayaknya masaknya agak lembek guys. Porsinya sih kayaknya nggak banyak-banyak amat ya. Jadi kita cobain kuahnya dulu. Mas. Kuahnya kayak, rasanya kayak kaldu udang kering ya, kayak ada wangi-wangi ebinya. Ebi dan bawang putih goreng kayaknya. Tapi enak guys, walaupun nggak terlalu gurih, tapi pas ya, asinnya juga pas. Rame banget guys, karena emang ini daerah skena yang lagi hits. Dan gua baru pertama kali cari makan mie di sini.
minyak agak sedikit matang banget ya, kayak agak kelembekan dikit. Masih oke sih. Dan cabenya tuh dikasih cabai gini ya guys. Kayaknya nih wangi cabenya pedas banget nih guys. Nah bener, pedas guys, pedas baru enak. Ini jamurnya kayak kalau orang China sebutnya ini siangku ya. Sedikit manis tapi lembut. Daging ayamnya juga well cook ya, pas. Aduh, panas guys. Jadi walaupun rame, makanannya datang juga nggak terlalu lama ya, sekitar 15 menitan, nggak sampai 20 menit, masih reasonable. Wah, panas-panas. Nah, wah panasnya lumayan juga. Di depan mejanya agak tipis-tipis ya, kurang lebar, makanya gue duduknya mesti miring guys. Ini harusnya dikasih, kita kasih dikit, mantep nih. Coba gue lihat dulu kondimennya ada apa ya. Rupanya masih ada bawang putih goreng, daun bawang, dan kayak acar gitu, tapi gua nggak ambil. Gua cuman bawang putih goreng sama daun bawangnya aja. Kalau sambelnya sih kayaknya udah cukup pedas guys. Hati-hati ya, jangan terlalu banyak naruhnya. Nah ini baru bener nih, jadi top, jadi kompleks rasanya, mantep. Ini baru enak guys, rasanya jadi rame. Kalian nunggu kuahnya biar agak nggak panas ya, biar gampang diseruput. By the way, ini halal ya guys, no pork no lard. Untuk ukuran kaldu halal ini termasuk oke, gurihnya.
walaupun udah agak dingin. Tapi masih susah diseruput guys. Karena panas banget, minumnya gue pesen leci iced tea. Leci iced tea nya nggak terlalu manis ya guys. Ini masih oke. Kayaknya ada daging sapinya juga. Dan daging sapinya juga masih empuk guys. Saladnya masih enak. Semuanya udah habis, tinggal topping-toppingnya. Cuman kalau duduk di luar resikonya ada laler-lalernya dikit ya guys. Wah, ini sih mantap. Lumayan. Oke, makanan gue udah habis. Gue akan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Gila, rame banget guys. Gue jadi ingat Takeshita Street di Jepang ya. Jadi agak-agak skena gitu. Dan sekarang udah jam 1 guys. Udah makin panas. Dan sekarang gua arahnya ini dari mana nih? Dari Blok M ke arah pulang. Jadi mungkin jaraknya masih antara 12 sampai 13 km lagi. Dan sekarang gua udah dapat 75 kilo. Lumayan ya, agak-agak long ride hari ini. Tadi pagi agak mendung, tapi makin siang ternyata makin panas guys. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.